Kalau pertama kali saya melakukan diferensiasi itu belum terlalu terlihat ya Pak. Jadi pada saat menentukan diferensiasi konten itu yang agak sulit menurut saya. Tapi setelah saya mempelajari lebih materi-materi di PMM ataupun dari Pak Haji, dari pengawas, kemudian dari teman-teman juga berbagi setiap bulan kami di komite pembelajaran itu sharing gitu, berbagi cerita terbaik pada saat pembelajaran, baru kami dapat bahwa diferensiasi konten itu bisa untuk siswa yang tingkat rendah gitu, sehingga mereka lebih mudah memahaminya sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi tidak disamakan. Begitu juga untuk proses diupayakan lebih diperhatikan untuk yang tingkat rendah, walaupun mereka tidak sadar bahwa itu dibagi berdasarkan nilai ATK atau asesmen diagnostik kognitif, itu saya lebih mendekati kepada yang rendah begitu. Jadi diupayakan mereka mencapai target untuk memahami materi tersebut. Sedangkan kalau yang sedang dan yang tinggi biasanya kami layani kalau pada saat mereka Jadi, nah prosesnya seperti apa tuh? Prosesnya di sini saya menggunakan 3 media. Yang pertama medianya berbentuk filenya bentuk Word. Kemudian yang keduanya filenya dalam bentuk web, bacaannya dalam bentuk web, dan yang ketiga bentuk video dari YouTube. Dengan menggunakan pertanyaan yang sama, kita harapkan anak-anak berdiferensiasi sesuai dengan minatnya. Dan di sini pun dibentuk kelompoknya sesuai dengan minat begitu. Jadi nanti yang mau mengamati di YouTube silakan bersama gitu, bersatu untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan persebaran flora fauna di Indonesia. Kalau kemampuan awalnya gimana? Kemampuan awalnya kemarin pada saat asesmen diagnostik kognitif kami lakukan sebelum pembelajaran dimulai, yaitu pada saat MPLS. Hasilnya terdapat 3 kategori, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Saya membaginya menjadi kalau yang rendah itu dari mulai nilai 0 sampai nilai 40. Nilai 50 sampai 70 itu untuk yang sedang, dan 80 sampai 100 itu nilainya tinggi. Tapi saat ini belum ada yang mencapai nilai 100, paling tinggi 90. Dan itu tersebar merata di setiap kelas. Ada yang di bawah fase nggak? Kenapa? Ada yang di bawah fase nggak kebutuhan? Di bawah fase ada. Ada ya. Di bawah fase itu ada yang mendapatkan nilai 0, ada 3 orang. Dan itu menjadi perhatian saya, catatan saya untuk pertama itu di diferensiasinya dimasukkan dulu ke tingkat rendah dulu, disamakan dengan teman-temannya supaya mereka berproses bahwa ini adalah konten atau materi yang mereka tertinggal begitu. Tapi memang dalam pembentukan kelompok saya tidak menyebutkan bahwa pengelompokan itu berdasarkan nilai di asesmen diagnostik kognitif. Saya hanya membagi ada 3 LKPD dengan pertanyaan tabel, dan ada konten juga yang berbeda. Yang pertama itu menyimak video, yang kedua adanya bacaan, dan yang ketiga adanya gambar uji analisis untuk yang tinggi. Doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi. Nah, untuk mengetahui betul tidak kalian semangat, silakan buka buku-bukunya. Seperti biasa kita melakukan assessment diagnostik non-kognitif. Apakah perasaan kalian saat ini, apakah semangat atau tidak? Silakan pilih angka 1 sampai angka 10. Semakin mendekat di angka 10 berarti sedang semangat. Kalau misalnya pilih angka 1 berarti sedang tidak semangat dan mungkin belum sarapan atau ingat dengan yang di rumah. Silakan tulis 1 angka, pilih 1 angka. Tidak? Belum.
Rasa capek atau istirahat tadi? Sempat makan? Kenapa? Oh, ngantuk. Lagi memikirkan sesuatu. Oh, Masya Allah. Selesai ya pikirannya. Dan semoga tidak ngantuk belajar biologi. Kenapa milih gambar? Ibu masih banyak pikiran. Bapak ya kita doakan mudah-mudahan selesai ya masalah-masalah itu. Ya, baik sudah angka 5. Siapa yang baru menuliskan angka 5? Tidak ada angka 6. Ya, kenapa angka 6? Kenapa? Sedang biasa saja. Tapi siap untuk belajar ya? Sedang apa tugasannya? Biasa aja. Tapi sudah sama-sama. Baik, terima kasih ada doa yang karena angka 7. Angka 7 kenapa angka 7? Oh, semangat tapi masih biasa saja ya. Kita mulai dari yang biasa-biasa. Sama aja, sama juga. Kalau bisa bicara ya, kalau bukannya nanti. Terima kasih. Nomor 8. Nah, sudah mulai banyak 1, 2, 3, 4, 5. Ini kenapa bukan? Semangat ya, lihat dari senyumnya. Dan ya, yang di 8 ini terlihat sudah mulai ada senyumnya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Sekarang yang angka 9. Masya Allah, 1, 2, 3, 4. Mau tanya di sebelah sini. Senang belajar biologi. Kenapa 9? Senang juga. Ini mana lagi yang 9 coba tadi? Oke, 9-nya kenapa? Biologi walaupun diceritakan semangat ya. Kenapa 9? Senang biologi kenapa? Ya, mohon maaf ibu belum hafal yang namanya karena baru bertemu hari ketiga ini, jadi alhamdulillah terima kasih buat yang 9 dan terakhir 10. Apakah ada yang 10? Yang malu-malu ya, kalau mau silakan kumpul dan bahagia silakan 10 ada? Oh belum ada, tidak apa-apa. Dan mudah-mudahan ke depannya belajar biologi semakin semangat dan belajar menghilangkan 10 ya. Semangat ya. Nah kali ini kita sudah memasuki materi tentang persebaran flora dan fauna. Ya. Kemarin sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Ada apa saja keanekaragaman hayati yang ada di sekolah? Ada yang bisa jawab? Banyak. Ada tumbuhan bagus, ada apa lagi? Tumbuhannya apa saja? Yang kalian ketahui? Ada lidah buaya. Kalau buaya ada apa? Ada kucing. Nah, lidah buaya dan kucing ini berarti dia berbeda aja. Kalau berbeda jenis berarti sama tidak ciri-cirinya? Ada hewan yang mirip dengan kucing nggak yang kalian kenal? Apa? Ada harimau. Apakah sama jenis? Berbeda. Maka antara harimau dan kucing itu tingkat keanekaragamannya berbeda. Tingkat apa namanya? Tingkat gen. Betul tidak? Ada tingkat gen. Antara kucing sama harimau berbeda. Berarti kan dia betul tingkat jenis. Maka tingkat spesies. Kalau yang tingkat gen apa contohnya? Apa? Warna? Yang pucat warna? Warna tubuh, warna kulit mungkin maksudnya ya. Warna kulit, kenapa warna tubuh kayaknya baju ya berwarna ya. Warna kulit kita, nah antara manusia ini ada perbedaan warna kulit. Ada yang apa warnanya? Ada yang putih, ada yang coklat, ada juga yang gelap ya, tidak hitam ya, gelap. Nah itu berarti adanya variasi gen atau genetik gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk persebaran pada flora fauna di Indonesia. Benar. Perhatikan ke depan dulu, buatkan memberikan stimulus ini. Coba perhatikan gambar berikut. Ini bentar ya. Ini stimulusnya nih. Nah,
Dadanya apa? Oh, ori. Oh, Masih banyak basket ya. Nanti sebentar lagi silakan. Oriental dan Australia. Nah, ini ada dua di antara dua zona, yaitu Oriental dan Australia. Ada yang mau ditanyakan tentang peta ini dan tentang persebaran? Tidak ada? Ya, sekarang kita lihat kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Peserta didik mampu mendeskripsikan persebaran keanekaragaman hayati, berupa flora dan fauna yang ada di Indonesia dalam berbagai media presentasi. Nah, tujuan hari ini kalian itu dapat mendeskripsikan persebaran keanekaragaman hayati berupa flora fauna yang ada di Indonesia pada zona oriental, zona Australia, dan pertengahan yang disebut dengan zona perarahan. Gitu ya. Sudah terbayang dong? Kita lihat tadi ada kepulauan Indonesia mulai dari mana? Ujung apa itu? Pulau Sumatera sampai ke sudah tahu ya? Sudah ada ya pelajarannya. Oke, sekarang kita akan belajar dengan cara diskusi menggunakan model pembelajarannya discovery learning. Jadi kalian menemukan sendiri. Tapi Ibu ingin mencoba, kalau kemarin kan diferensiasinya kita dari konten dan juga dari proses. Kalau sekarang hanya dari proses saja, tapi juga ada kontennya sedikit, yaitu bentuknya saja yang berbeda. Yang pertama ada materi berbentuk file Word ya, nanti dibagikan di WhatsApp. Yang kedua dalam bentuk web, dan yang ketiga dalam bentuk video. Nah, silakan kalian memilih ya kelompoknya. Satu kelompok terdiri minimal 2 orang teman sebangku, maksimal 6 orang. Tentukan mau pakai yang mana. Pertanyaannya nanti sama. Kalau kemarin kan pertanyaannya berbeda ya, karena itu konten. Tapi kalau ini prosesnya saja yang kalian melihat materi ajarnya itu berbeda. Karena Ibu ingin lihat nanti ke depannya gaya belajar kalian seperti apa sih gitu ya, supaya bisa disesuaikan. Bisa? Ya, silakan tentukan kelompoknya sekarang juga. Boleh 2, 3, 4, 5 sampai 6 orang. Tentukan dalam kelompok itu mau pilih materi yang mana supaya terlihat diferensiasi. Silakan, kasih waktu 2 menit untuk berkelompok. Silakan. Silakan duduknya berkelompok. Kelompok ini 5 dari sini ya. Kelompok 1 berapa orang? 2 orang. Kelompok mau berdua juga. Kelompok 2 ini mau berapa orang? Berdua juga. 3. Mau berdua apa mau berempat? Berdua aja. Berarti 1, 2, 3, 4. Berdua. Silakan duduknya langsung baru pindah. Ini temannya mungkin mau kemana? Sini? Ya boleh ya. Siapa yang mau berpindah? Boleh. Kelompok 6, ini mau berapa? Ini mau berapa orang? 2 juga, 8, 9. Mau berdua atau berempat? Berdua, 8, 9, 10 ini? Mau berdua? Coba aja, kayaknya berarti ada 12 kelompok. Laki-laki apa mau berdua atau mau lebih banyak? Boleh berenam. Boleh berenam. Jadi kerjaannya hanya satu orang, satu jawaban saja. Mau berapa orang? 5 mana? 1, 2, 3, 4. Jadi kelompok itu 12 ya. Itu. Kasian banget. Ini kita jadi kelompok 14. Berarti itu mau berempat juga? Atau mau berdua? Ini kelompok 13, 14, 15. 7. Ini 5, oh ya. Oke, ada kelompok 13, 14, 15, ada 15 kelompok. Silakan duduknya langsung
video. Pertanyaannya silakan dilihat. Ada 4 pertanyaan. Silakan ditunjukkan. Diferensiasinya berarti ini ada banyak sekali kelompok. Nanti pada saat baca ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah didapat, bebas ya. Ada yang mau berdua, apa yang mau banyak, silakan. Kita lihat waktunya kurang lebih ada 3 kelompok nanti yang mempresentasikan. Yang sudah selesai acungkan tangan atau yang mau bertanya juga untuk bimbingan ibu silakan. Pilih salah satu, materinya sama. Pertanyaannya ada di situ. Ada pertanyaan 4 ya. Nah, kalian pilih salah satu. Mau bentuk bacaannya bentuk Word, berarti klik gitu. Ya, Microsoft Word-nya. Kalau yang pilih web, berarti klik. Nah, ini berarti tetap kaitan dengan kalian punya kuasa atau tidak. Ya. Kalau punya kuasa silakan web atau itu. Kalau yang nggak punya, kemudian dengan kalian membuka dalam bentuk file. Dan sama dengan paket ini silakan dibuka. Ya, di sini ada materi tentang persebaran corona dan pada punya ya. Silakan tentukan satu orang saja di buku catatan. Jelaskan. Kalau pertanyaannya tidak enak, dari sini. Dan jenis flora fauna yang ada di zona ada oriental, zona peralihan, dan zona Australia. Kalau yang ada di YouTube itu saya yang benar. Ya, tulisnya di buku masing-masing atau di satu orang juga boleh. Di satu buku aja. Nah, boleh. Kalau saya buku dua-duanya baca dengan boleh. Jangan lupa nama temannya ditulis. Mau berubah jadi berempat boleh ya? Karena kesamaan minat. Pertanyaannya boleh ditulis, boleh tidak. Ya. Pertanyaan dulu silakan. Ini lagi satu. Indonesia,
Itu kan pembagiannya. Materinya kalau pembagiannya dari mana? Kalau bacanya jadi satu itu jangan yang lainnya. Nggak punya, kalau misalnya ada kuota, silahkan pilih salah satu web atau Kalau misalnya udah pilih misalnya Word, Word aja apa? salah satu aja Word aja. Karena nanti waktunya nggak akan cukup. Jadi pilihnya sesuai dengan minat. Kalau Word jawabannya udah ada langsung di situ. Dalam bentuk bacaan, hanya bacaan saja. Kalau web kan kalian harus punya kuota yang lebih. Dan di situ juga lebih banyak lagi bacaan-bacaan. Tinggal pilih mau yang mana, sukanya yang mana, baca atau pakai gambar. Kalau web kan hanya kata-kata aja ya, nggak ada gambar ya. Kalau di web ada gambarnya. Diskusi. Mau yang mana? Pilih yang mana? Kalau web itu ada gambarnya. Kalau web hanya tulisan saja. Boleh pilih aja. Nah seperti ini ya. Kalau ini kan web nih, kalian pilih mau yang mana? Yang ini atau bentuknya video, jadi ada audio visual, jadi ada orang yang menjelaskan, ada juga tulisan. Kalian sukanya yang mana? Ini harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Jadi nanti kelihatan anak yang memilih Word apakah lebih cepat dibanding dengan yang melihat YouTube misalnya seperti itu. Karena pertanyaannya sama. Apa? Pilih. Yang sesuai aja sesuai minat kamu. Jawab saja. Biasanya masing-masing. Masing-masing. Di buku catatan satu orang aja. Satu orang. Ya, perwakilan kelompok. Jadi nanti yang lainnya silakan berbagi mencari jawaban. Kalau nggak ngerti lagi silakan tanya. Jangan lupa paketnya dibuka. Di sini pun ada tentang materi sebaran flora dan fauna ya. Berarti kita mau
Depan saja ya, dilanjutkan ke pertanyaan. Kalau yang sempat untuk memindahkan ke media presentasi seperti PowerPoint atau pangkal menggunakan Canva, silakan ya. Sudah siapkan infonya presentasi. Tapi kalau misalnya pun saya hanya membacakan saja dari yang satu pasal ya sesuai dengan kesepakatan minatnya seperti apa. ukurannya sangat tinggi dan besar, bisa mencapai 50 meter tinggi. Nah, bisa kalian bayangkan ya,
Nah, kambing ini sifatnya adalah sangat kuat, rawan dan tidak mudah lumpuh. Dan kambing ini seringkali dieksekusi gitu ya, karena dia memiliki nilai jual yang sangat tinggi gitu. Yang pertama tadi ada beberapa jenis itu ada nilai jual kambing. Nah, biasanya kambing ini dimanfaatkan sebagai konstruksi benda. Nah, lihat sih populasinya yang biasa Ibu katakan untuk profil pelajar Pancasilanya di materi tentang keanekaragaman hayati ada 3. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, disirikan dengan membawa tumbler. Jadi nanti menulis ya yang membawa tumbler, karena dengan berakhlak mulia mengurangi sampah plastik di sekolah, kalian membawa minum dari rumah ya. Yang keduanya apa? Masih ingat bernalar kritis. Siapa yang bertanya pada satu presentasi di kelas, kemudian siapa yang menanggapi mendapatkan nilai. Dan yang ketiga gotong royong, kalian mengerjakan secara bersama dan menghargai perbedaan pendapat yang diingatkan. Jadi kamu boleh nggak mau bersatu? Silakan, tapi nanti karena sudah ditentukan 2 orang, maksudnya ini nulis ini nulis. Diskusi boleh. Semuanya dilihat, cepat tuh semuanya dilihat. Jadi dalam satu kelompok berdiferensiasi makannya. Kalau mampu, artinya mampu mengatur waktu ya. Kamu mengatur waktu lihat itu kan tontonan lagi tersendiri. Kamu lihat kan ada tulisannya. Kalau kalian sama sih. Jadi variasi ya diferensiasi. Langsung aja. Dibagi sama dari saya. Saya kalian sempat tuangkan ke media presentasi di
dan fauna yang khas hanya ada di Indonesia. Sebutkan nama jenis flora dan fauna Indonesia beserta nama lokasinya. Flora faunanya saya tahu. Lampung Sulawesi. Lampung Sulawesi.
presentasikan hasil diskusi. Kalau ada yang menanggapi atau ada yang berbeda, silakan ya, sambil menyebutkan nama. Saya namanya nasi, kalian silakan. Ya, dibaca. Kalau sempat membuat PowerPoint boleh dibacakan. Silakan. Ini gotong royong termasuk kalian mendengarkan pendapat dari teman yang menjadi presenter atau penyaji. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya nama Felisa Risana. Siap, nama Lutfian Nova. Kita mendiskusikan ini diambilnya dari web dan YouTube. 1. Sebutkan jenis flora dan fauna yang ada di zona oriental, zona peralihan, dan zona Australia. Zona oriental, fauna 1. Jenis mamalia berukuran besar, contohnya harimau, banteng, gajah, dan badak Sumatera. Jenis kera, contohnya 1. Bekantan, dan orangutan. Jenis burung, contohnya elang Bali, elang Jawa, elang putih, dan elang mengkilat. Zona oriental, flora 1. Pohon keruing, 2. Kantong semar. Yang kedua, ada zona peralihan. Faunanya 1. Musang Sulawesi. Yang kedua, babi rusa. Yang ketiga, anoa. Yang keempat, burung maseo. Yang kelima, komodo. Floranya yaitu pohon lada. Zona Australia, faunanya ada mamalia berukuran kecil, contohnya kuskus, landak pilihan, dan kelelawar. Hewan berkantong, oxus, koala, dan wombat. Burung yang memiliki warna beragam, contohnya merak Jawa dan cendrawasih. Floranya yaitu pohon sagu dan palak. Nomor 2, apakah setiap pulau terdapat jenis-jenis flora dan fauna yang sama? Mengapa? Jawabannya tidak, karena Indonesia memiliki standar iklim, perbedaan iklim, makhluk hidup, jenis tanah, topografi, suhu udara, angin, cahaya matahari, dan air hujan. Yang ketiga, apakah kalian bersedia ada flora dan fauna yang khas? Hanya ada di Indonesia. Sebutkan nama jenis flora dan fauna di Indonesia beserta nama lokasinya. Flora 1. Rafflesia arnoldii ada di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Aceh. Faunanya itu ada anoa. Itu ada di Pulau Sulawesi dan Pulau Kuta. 4. Bagaimana upaya pelestariannya yang dapat dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama ada mendirikan cagar alam, kedua mendirikan suaka marga satwa, ketiga mendirikan taman nasional, keempat mendirikan penangkaran. Ada yang mau ditanyakan apa-apa lagi? Silakan ada yang mau bertanya nih pada saat presentasi dari kelompoknya Deva dan Deskia ini. Ada yang mau bertanya? Ya. Silakan. Siapa yang bertanya? Ayo, yang kalian temukan tapi nggak ngerti gitu. Atau mau penguatan, silakan. Siapa yang mau? Coba. Bertanya apa? Ya, silakan. Yang lainnya dengarkan dulu. Namanya? Nama saya Ratu Jalan Nurmantia. Ingin bertanya, fungsi cagar alam dari
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya nama Bu Paulina dan rekan saya Ratu Jalan Maria. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan flora dan fauna di wilayah ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan sebaran flora dan fauna Indonesia. Jadi itu dikenal sebagai negara mega biodiversitas atau Indonesia memiliki kekayaan flora, fauna dan mikroorganisme yang sangat banyak. Dan Indonesia memiliki sejumlah spesies endemik tersebar di dunia. Banyak pulau yang terisolasi dalam waktu yang lama menghasilkan spesies endemik atau spesies lokal yang unik. Contoh spesies endemik Indonesia itu ada burung cendrawasih yang berasal dari Papua, komodo yang berasal dari Nusa Tenggara. Lanjut ke pertanyaannya, sebutkan jenis flora dan fauna yang ada di zona oriental, zona peralihan, dan zona Australia. Zona oriental, hewan atau tumbuhan yang tinggal di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Jenis-jenisnya ada harimau, banteng, gajah, bekantan, orangutan, jelak Bali, elang Jawa, elang putih, mulai mutiara. Jenis floranya ada Rafflesia arambi, mahoni, cempaka, dan karet. Zona peralihan, hewan atau tumbuhan yang hidup di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara bagian tengah, yaitu faunanya anoa, maleo, kangkung, Sulawesi, musang, coklat. Dan floranya yaitu longseng, gokasa, eboni, anggrek serat, cendana, dan ketik. Lanjut ada zona Australia, hewan atau tumbuhan yang tersebar di pulau Papua dan pulau kecil di sekitarnya. Untuk contoh faunanya ada burung cendrawasih merah, kanguru Papua, kakadua raja, dan kasuari. Untuk contoh floranya ada cendana, kayu eboni, martowa, dan tumbuhan kanguru. Untuk melanjut ke pertanyaan kedua, apakah di setiap pulau terdapat jenis-jenis flora fauna yang sama? Nah, menurut kami tentu ada, karena pulau-pulau tersebut masih dalam satu garis Weber yang menentukan jenis dan bentuk flora dan fauna di wilayah tersebut. Pertanyaan ketiga, apakah kalian menemukan adanya flora dan fauna yang ada di Indonesia? Sebutkan nama jenis flora dan fauna khas Indonesia beserta nama lokasinya. Yang pertama itu ada Rafflesia arambi yang berada di hutan tropis Sumatera. Pertama kali ditemukan di Bengkulu Selatan, dekat Sungai Mana, Lubuk, Kapi. Dan yang kedua itu ada komodo berasal dari Nusa Tenggara. Yang terakhir, yang terakhir itu bagaimana upaya-upaya pelestariannya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang dilakukan oleh pemerintah hutan lindung untuk melindungi kawasan hutan, Suaka Marga Satwa untuk melindungi para satwa-satwa yang sudah atau hampir punah, yang hampir
Nah, konservasi hutan dilakukannya afforestasi dan reforestasi untuk membantu melestarikan hutan. Konservasi tanah membantu untuk mengendalikan erosi tanah dan pengalihan lahan secara ilegal atau berlebihan. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang ditanyakan? Banyak istilah baru mungkin bagi teman-teman yang lain yang merasa sudah paham semuanya atau tidak memperhatikan tadi? Perhatikan ya. Ya, silakan. Kita namanya? Gak apa-apa apa yang ditanyakan. Ya, bagus. Silakan. Nama? Dan nama Luciana. Izin bertanya, apa contoh dari tumbuhan vakum? Pakis, rumput pakis yang ada di lumut juga termasuk. Puas gak menggunakan vakum? Contohnya sakit katanya. Ada nama jenisnya nggak? Nanti kita belajar biar klasifikasi. Apa bedanya lumut sama pakis? Ada yang lagi yang bertanyakan? Tidak. Ada lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Jeremy Manantian. Izin bertanya, deforestasi itu apa ya? Afforestasi. Afforestasi. Apa? Afforestasi. Itu. Apa itu? Afforestasi itu menjawab pertanyaan dari Tidak. Untuk deforestasi atau afforestasi itu adalah pembentukan hutan kembali. Caranya bisa dilakukan dengan reforestasi atau hijauan terhadap hutan itu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Moderator koordinasi. Flora dan fauna yang ada di zona Areal ada harimau, gajah, begitu, jarak bali dan ada di beberapa kelautan ada komodo, anjing, gajah, dan ikan. Sudah ada di zona Australia, ada di Sulawesi, Pulau Sangiang, Walandi dan Lampung.
Tahu tidak bagi menjadi 3 zona di Indonesia, Barisan sama Australia. Jadi tahu berdasarkan apa? Berdasarkan garis Weber. Satu lagi garis Wallace. Garis Wallace. Jawabannya tangan dong. Berdasarkan adanya garis Weber dan garis Wallace. Ya. Sekarang ibu mau coba ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau tidak ada, siapa yang mau coba menyimpulkan pembelajaran hari ini kita itu tentang apa ya? Siapa yang mau coba menyimpulkan? Dari materi yang tadi kalian sudah pelajari dari RKPD, secara singkat apa? Siapa yang mau coba? Dengan paham ada yang menyimpulkan? Ya. Ya, berdasarkan. Ya, baik. Ya, betul. Betul kan? Beres ya, beres. Berdasarkan garis Weber dan garis Wallace ya. Semuanya sudah singkat padat gitu ya. Oke, sekarang buka buku catatannya. Kita refleksi. Tuliskan refleksinya. Materi apa? Materi apakah yang kalian pahami hari ini? Ya, materinya apa? Materi apa yang sudah kalian pahami hari ini? Silakan ditulis. Ya. Refleksi dulu ya. Selesai, nggak apa-apa diselesaikan. Kita refleksi dulu. Materi apa yang kalian pahami? Ya, jadi dari materi kalian tadi tentang kesebaran suara Muslim di Indonesia, materi apa yang dipahami oleh kalian? Paham tidak? Sudah? Materi yang kalian pahami. Perasaan kalian aja ya sendiri masing-masing, paham atau tidak tentang materi ini dan materi apa yang Yang kedua pertanyaannya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kalau menyenangkan, kenapa? Kalau tidak menyenangkan, kenapa? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dengan cara kalian berdiskusi kelompok, kemudian menggunakan diferensiasi proses, dengan memilih materi ajar yang menyukai? Apakah pembelajaran
pembelajaran hari ini menyenangkan? Kalau menyenangkan, kenapa? Kalau tidak menyenangkan, kenapa? Kalau kurang menyenangkan, nggak apa-apa. Ikuti saja supaya ibu bisa nanti lebih sayang lagi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oke, siapa yang mau coba membacakan hasil refleksinya satu orang? Bagian belakang boleh, laki-laki belum ada yang bersuara. Sidang tadi sudah. Siapa yang mau coba? Anda mau coba? Selesai. Sudah selesai menulis. Siapa yang mau coba memberikan suaranya atau pendapatnya tentang refleksi? Masih pada nulis? Ceritanya banyak ya. Ya, nanti baca satu-satu ya. Mau coba? Nggak apa-apa, cuma baca. Jadi nggak mau. Ya, siapa yang mau coba? Silakan. Diri. Refleksi. Silakan. Di sini aja nggak apa-apa. Nyanyikan suaranya. Enggak, yang lain silakan. Terus hari ini menyenangkan lumayan, karena saya lumayan paham sama materi ini. Tepuk tangan dong. Selesai. Tapi sebelumnya ibu mau ada sedikit tes ya. Silakan tuliskan di buku catatan meja masing-masing. Sebutkan 3 zona di Indonesia berdasarkan persebaran flora dan faunanya. Sebutkan 3 zona persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. 3 zona di Indonesia berdasarkan persebaran flora dan fauna. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sudah, tidak ada yang nulis. Angkat tangannya. Angkat tangannya yang laki-laki. Jawabannya adalah zona. Kalau betul kasih nilai oleh dirinya sendiri 100 nanti. Ibu, kita ini. Ada yang kurang? Berarti salah ya. Pemahamannya salah. Yang salah tidak apa-apa, tidak masalah. Ini adalah informatif. Nanti kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Kalau begitu, waktunya sudah habis. Mari sama-sama kita belajar. Ya. Perasaan ibu gimana nih? Perasaan saya senang sekali karena begitu menggunakan kurikulum Merdeka mulai dari semester kemarin, tahun kemarin itu saya jadi lebih mengenal kepada peserta didik karena di situ kan saya harus melakukan asesmen formatif di mana yang saya lakukan itu pada saat proses pembelajaran. Jadi saya bisa menanyakan satu persatu begitu pada saat mereka berdiskusi dan itu menyenangkan buat mereka dan menyenangkan buat saya. Alhamdulillah, jadi senang sekali. Nah kemudian dari yang sudah ibu lakukan, menurut ibu tuh hal-hal positif apa saja tuh yang sudah dilakukan? Hal positifnya yang pertama saya bisa menguatkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik yang saya asuh, di mana misalnya seperti tadi saya bertanya siapa yang tidak sholat subuh begitu, dan alhamdulillah ada yang mengaku begitu dengan jujur dan itu diapresiasi. Jadi saya tidak mengatakan langsung bahwa itu hal yang berdosa begitu, tapi saya nanti akan memberikan bimbingan khusus. Saya akan panggil dia, kemudian akan saya ingatkan lagi bahwa yang namanya sholat itu adalah hal yang wajib. Karena kebetulan untuk materi keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, saya mengambil 3 profil pelajar Pancasila. Nah, yang satu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di situ pun saya menilai anak membawa tumbler atau tempat minum dari rumah dan membawa bekal.
Itu pun menjadi catatan buat saya bahwa dia memiliki profil pelajar Pancasila di dimensi itu. Kemudian untuk bernalar kritis, yaitu untuk yang bertanya dan menanggapi diskusi kelas. Dan yang ketiganya adalah bergotong royong. Jadi jika ada anak-anak yang tidak ikut menyumbang saran pada saat kerja kelompok, itu saya tegur supaya mereka terlibat dalam kerja kelompok. Itu yang saya sukai. Jadi mungkin penguatan di kurikulum Merdeka ini merevisi dari kurikulum yang telah lalu, yang pada saat KBK, kemudian kurikulum 2013 yang mengembangkan tentang karakter. Jadi kalau tentang profil pelajar Pancasila itu sudah lebih terarah dimensinya, kemudian elemennya, sehingga saya lebih mudah untuk melihat karakter apa yang ingin dikuatkan pada pelajar tersebut. Begitu mungkin Pak. Oke. Kemudian hal baik gitu ya yang sudah dilakukan tadi itu seperti apa? Hal baik saya selalu melakukan revisi Pak dalam setiap pembuatan modul ajar dan juga pembuatan ATP terutama. Jadi yang sudah saya alami kemarin, saya revisi dalam bentuk ATP yang tahun pelajaran 2022-2023 ini disesuaikan dengan pemahaman atau kompetensi awal dari mereka melalui asesmen diagnostik kognitif, sehingga saya bisa mengikuti alur mereka, minat mereka itu kemana begitu. Apakah ada yang seperti tadi yang saya lihat ada yang terlambat baru mengerjakan 2 soal, ada yang sudah cepat 4 soal gitu dan bisa sampai presentasi, bahkan ada yang sudah sampai ke PowerPoint walaupun belum selesai karena terkendala jaringan. Itu saya apresiasi sekali bahwa mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda begitu. Mungkin kedepannya saya akan membuat pembelajaran diferensiasi lagi untuk misalnya untuk produk presentasinya yang akan saya tekankan ke mereka, mana yang mau mereka pilih. Kalau tadi kan pembelajarannya diferensiasi proses dan terlihat dari proses itu ada yang produknya sudah lebih unggul, misalnya sudah sampai ke PowerPoint. Jadi hal baik saya selalu merevisi ATP dan modul ajar yang saya bikin sendiri. Nah, kemudian hal apa tadi yang Ibu lakukan tadi itu kan yang menurut Ibu perlu diperbaiki atau dikembangkan kembali? Yang perlu diperbaiki banyak Pak. Di antaranya saya memang belum hafal dengan anak-anaknya, sehingga pada saat ada yang bertanya itu saya harus betul-betul mengamati siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Dan biasanya kalau anak itu kalau kita sebut namanya mereka senang. Mungkin keterlambatan saya untuk menghafal siswa baru ini itu yang menjadi hambatan buat saya. Begitu. Kemudian kalau untuk sarana ya mungkin dari pemasangan infokus yang memang membuat saya agak berkeringat juga untuk memasang dan kemudian membongkarnya dan mengingatkan kepada siswa untuk membantu saya. Tapi alhamdulillah mereka mau bergerak gitu. Tapi agak menguras tenaga gitu kalau buat saya, karena saya harus memanage kelas juga, memasang sarana juga. Mungkin kedepannya saya minta untuk pihak sekolah menyediakan infokus sejumlah kelas, sehingga setiap awal pembelajaran setiap siswa sudah mengambil infokusnya masing-masing. Jadi guru tinggal nyolok saja gitu ke laptopnya masing-masing. Mungkin itu Pak. Iya. Kalau berkaitan dengan pengembangan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran tadi seperti apa Bu? Kalau untuk berpikir tingkat tinggi itu saya mulainya kan dari bernalar kritis dulu. Jadi mereka bisa mengidentifikasi, bisa mendeskripsikan sampai menjelaskan untuk pertemuan hari ini. Jadi kebetulan saya tidak menggunakan hostnya itu pakai yang tengah, yang medium. Seperti tadi muncul anak itu pemahamannya tentang berdasarkan apa persebaran flora dan fauna di Indonesia, dan mereka bisa menjawab berdasarkan garis Wallace dan Weber. Itu sudah luar biasa menurut saya. Walaupun belum sampai tingkat tinggi, tapi medium mereka sudah mencapainya di pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya bisa mengembangkan pembelajaran HOTS. Gitu. Rencananya gimana tuh? Bagaimana? Rencananya di pertemuan minggu depan, karena di ATP yang saya buat itu mereka
menemukan permasalahan yang ada di pembelajaran materi keanekaragaman hayati di Indonesia, kemudian mereka merumuskan apa solusinya, dan mungkin di situ saya akan mencoba melakukan pembelajaran hoaxnya, dan nanti untuk asesmen formatifnya yang berbentuk kognitif, saya akan memberi pertanyaan yang sifatnya beranalisis tingkat tinggi. Nah, kemudian berkaitan dengan siswa-siswa yang kurang fokus, kurang terlibat, ya. Itu apa yang akan Ibu lakukan berikutnya? Berikutnya biasanya kalau saya coba japri Pak, melalui WA kepada anak tersebut, karena saya sudah mendata tadi siapa yang tidak fokus, siapa yang merasa ngantuk, itu sudah saya catat. Saya nanti coba cari di WA grup gitu, namanya, kalau tidak ada namanya saya nanya kepada ketua kelas, kemudian saya coba tanya secara pribadi, apakah ada kendala pada saat pembelajaran di biologi, mungkin kurang suka biologi, atau mungkin seperti yang tadi ada yang mengatakan saya baru pulang di rumah nenek jam 2 pagi, mungkin seperti itu, sehingga kurang tidur. Nah, mungkin saya lebih memberikan masukan agar mengatur waktunya lagi pada saat libur dan persiapan untuk masuk sekolah. Mudah-mudahan dengan saya memberikan masukan berupa wapri gitu lewat WhatsApp, mereka tersentuh gitu dan mau merubah dari apa yang sebelumnya bangun kesiangan menjadi tidak kesiangan. Mudah-mudahan ada perubahan. Tadi saya lihat ada hal yang bagus tuh ya. Di akhir itu siswa diminta menjawab pertanyaan ya. Iya Pak. Ya, artinya kan kalau di ujung mereka harus menjawab pertanyaan dari proses awal sampai proses akhir, mereka harus menyimak, mereka harus fokus ya. Betul. Nah, kira-kira upaya lain atau hal lain yang akan Ibu lakukan selain tadi memberikan pertanyaan di akhir supaya tetap mereka terjaga fokusnya, itu apalagi nih yang bisa Ibu lakukan? Saya terpikirkan tadi itu dengan cara menanyakan satu pertanyaan yang bersifat pengetahuan atau kognitif dengan limit waktu Pak. Tadi kurang lebih sekitar 10 detik ya. Jadi seolah-olah mereka itu lebih fokus pada saya 3 menit lagi, 3 detik lagi, sehingga mereka berusaha untuk menjawab sebisanya. Nah, untuk perbaikan kedepannya saya coba nanti menggunakan misalnya kayak aplikasi kuisis gitu Pak, yang sifatnya seperti bermain tapi belajar begitu. Mungkin tidak di akhir sekali, mungkin begitu selesai kesimpulan saya akan memberikan pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih banyak Bu. Izin ya untuk di-sharing ke yang lain nih. Karena ini juga mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lain, terutama nih teman-teman yang melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri gitu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi yang luar biasa bagi mereka, terutama dalam hal pembelajaran terdiferensiasi tadi ya. Makasih Bu Dini. Sama-sama Pak Haji.